Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1458. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan Tuan Si Kongjian. Dia tidak perlu takut seperti itu, bukan? Melihat ekspresi bingung dari semua orang, Si Kongjian hampir menjadi gila. Sial, terlalu sial. Sekelompok orang-orangnya ini benar-benar tidak punya otak. Tanah suci Sikongnya hampir saja dihancurkan oleh hanya Penatua Luowen. Boom, segera dengan kumpulan aura pembunuh yang kuat, Si Kongjian berjalan menuju ke arah Penatua Luowen dan berkata dengan suara yang dingin, "Penatua Luowen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Cepat minta maaf kepada teman kecil." Aura pembunuh di dalam dirinya tampak sangat nyata, dan tatapan dingin itu membuat "Teman kecil ya, tolong maafkan aku ceroboh sebelumnya," kata Penatua Luowen. Dia pun buru-buru berjuang untuk memaksakan dirinya meminta maaf kepada Qingchen. Apa yang kamu lakukan? Berlutut dan bersujudlah untuk meminta maaf, kata Si Kongjian. Dia meraung dengan marah. Mendengar itu, Penatua Luowen tiba-tiba berubah warna, berlutut dan bersujud. Ini benar-benar sedikit terlalu menghina. Penatua Purokawa tidak mau juga melangkah maju dan ingin menengahi. "Tapi Tuan..." "Kamu juga diam," kata Si Kongjian. Dia berteriak dan marah kepada Penatua Purokawa, mencekiknya hingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia belum pernah melihat Tuan Si Kongjian begitu marah seperti ini. "Saya ingin bertanya, apakah saya masih memiliki keputusan akhir di tanah suci Sikong ini?" kata Si Kongjian. Dia berteriak dengan marah. Dia tidak pernah begitu marah seperti ini. Saat ini, mereka ingin mati, dan mereka tidak boleh mati dengan mudah. Penatua Luowen langsung gemetar. Dia bukan orang yang bodoh. Pada saat ini dia pun melirik Qingchen yang tanpa ekspresi, dan samar-samar dirinya telah memahami bahwa Tuan Si Kongjian sepertinya telah menemukan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan Penatua Luowen berlutut di depan orang luar jika dia bertekad untuk melindungi tanah suci Sikong? "Teman kecil, maafkan aku," celetuk. Penatua Luowen pun segera berlutut di tanah, lalu menggertakkan giginya dan mulai bersujud. Dalam sekejap darah mengalir dari keningnya. Wajah Qingchen nampak tanpa ekspresi. Penatua Luowen hanya diam di sana dan bersujud dengan panik. Semua orang yang hadir terdiam di saat mereka melihat pemandangan ini, merasa sedih sekaligus takut. Takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Si Kongjian melakukan ini, tetapi mereka tahu pasti ada alasannya. Untuk dapat membuat Tuan Si Kongjian meminta Penatua Luowen melakukan ini, rasa dingin yang tersembunyi di baliknya langsung terasa menyeramkan. Penatua Luowen hampir cacat sampai dahinya terbentur. Nampak Qingchen lalu berkata dengan tenang, "Biarkan Pei Epil dan yang lainnya menemui saya." Setelah mengatakan itu, Qingchen berbalik dan berjalan ke kursi di depan, lalu langsung duduk di sana. Semua orang pun terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak menoleh. Karena mereka sadar betul bahwa kursi yang diduduki oleh Qingchen itu adalah singgasana milik Tuan Si Kongjian. Namun Si Kongjian tidak bertindak sedikit pun, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dan Si Kongjian hanya berkata kepada Penatua Purokawa, "Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak sesegera mungkin membawa Pei Epil dan yang lainnya ke sini? Jika ada yang tidak beres sedikit pun, maka aku akan melampiaskannya padamu," kata Si Kongjian. "Ya, baik Tuan," kata Penatua Purokawa. Dia ketakutan dan buru-buru berbalik lalu pergi. Kemudian Si Kongjian berbalik mengangkat tangannya ke arah Qingchen lalu berkata, "Saya harap Anda akan memaafkan saya atas keramahan saya yang buruk sebelumnya. Tetapi ketahuilah bahwa leluhur Qilin itu adalah bawahan leluhur dari leluhur tanah suci Sikong saya. Dan saya punya beberapa hubungan dengan nenek moyang saya. Jadi saya juga..." Berbicara tentang ini, Si Kongjian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Melihat penampilan Si Kongjian, semua orang pun tercengang dan gemetar. Semakin hormat sikap Si Kongjian, mereka menjadi semakin tidak yakin dan juga takut.
Mereka yang bisa datang ke sini untuk rapat semuanya adalah pejabat tinggi dari Tanah Suci Sikong di benua Heiyu. Tidak ada dari mereka yang idiot, dan sikap dari si Kongjian yang seperti itu sudah bisa menjelaskan sesuatu. Sementara Qinchen dia mendengarkan kata-kata si Kongjian, tetapi Qinchen tidak berbicara. Jejak energi darah bangsawan yang menekan lelur kilin sebelumnya itu sengaja dilepaskan oleh Qinchen agar si Kongjian dapat merasakan darah raja di tubuhnya. Dan benar saja, Qinchen cukup puas dengan penampilan si Kongjian saat ini. Karena ini adalah keluarga kerajaan, wajar untuk memiliki sikap kerajaan. Semakin dia memahami klan kegelapan, semakin jelas Qinchen tentang status keluarga kerajaan di benak kekuatan ini. Sementara Penatua Luowen, meskipun Penatua Luowen nampak tidak terus bersujud, tetapi dia masih berlutut di sana dengan gelisah. Setelah beberapa saat, kekosongan di depan berguncang, dan lalu beberapa sosok muncul di kampan. Itu adalah Penatua Purukawa lah yang tiba bersama Pei Epil dan juga yang lainnya. Terlihat Pei Epil dan yang lainnya semuanya terlihat sangat kurus. Mereka baru saja dikeluarkan dari penjara. Meskipun Tanah Suci Sikong tidak banyak menyiksa mereka, namun mereka masihlah kelelahan akan mentalnya. Pada saat ini Pei Epil merasa bersemangat di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika Penatua Purukawa membawa mereka keluar, mereka semua sedikit takut. Namun kemudian Penatua Purukawa sangat baik kepada mereka. Dia tidak hanya membiarkan mereka mengenakan pakaian baru, tetapi Penatua Purukawa juga berbicara dengan ramah dan tiada baik kepada mereka. Membiarkan Pei Epil langsung menebak sesuatu secara samar. Benar saja, begitu mereka memasuki kehampaan ini, Pei Epil dan yang lainnya melihat Qinchen yang duduk di atas singgahsana. "Tuanku," kata Pei Epil. Wajah Pei Epil dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat dan mereka semua bergegas maju lalu berlutut sebelum kemudian memberi hormat dengan sangat hormat. Pri Shenhuang saat ini juga memandang Qinchen dengan penuh semangat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada tara. Meskipun Pei Epil sebelumnya telah memberitahu Pri Shenhuang dan yang lainnya bahwa selama Tuan Qinchen datang, maka mereka akan aman dan sehat, tetapi mereka akan merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka karena kekuatan di benua Heiyu ini. Namun sekarang setelah mereka melihat Qinchen yang duduk di posisi teratas, Pri Shenhuang dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka. "Semuanya, bangun," kata Qinchen. Dia melambaikan tangannya, dan segera Pei Epil juga yang lainnya pun berdiri. Kemudian Qinchen memandang si Kongjian dengan mata yang dingin. "Ada apa dengan mereka?" kata Qinchen. Meskipun Pei Epil, Pri Shenhuang dan yang lainnya sudah berganti pakaian baru dan juga melakukan pembersihan, namun Qinchen masih bisa merasakan beberapa luka di tubuh mereka. Mendengar itu, si Kongjian sangat ketakutan. Si Kongjian tidak menyangka bahwa Qinchen akan menanyainya atas nama Pei Epil dan yang lainnya. "Hah, idiot itu," gumam si Kongjian. Si Kongjian ingin memukul dirinya sendiri sampai mati saat ini. Dia seharusnya bisa menebak ketika dia tidak pernah memberitahukan identitas Qinchen. Dia adalah bawahannya sendiri, Pei Epil itu adalah bawahannya. Tetapi itu merupakan hal yang baik, tetapi itu malah diubah menjadi hal yang buruk oleh Penatua Luowen. Si Kongjian memandang Penatua Luowen dengan marah, berharap dia bisa memukuli Penatua Luowen sampai mati di tempat. Namun dia ragu-ragu dan tetap tidak mengalihkan tanggung jawab kepada Penatua Luowen. Karena dirinya sebagai pengontrol Tanah Suci Sikong, dia harus memikul tanggung jawabnya sendiri. "Teman kecil, ini adalah kecelakaan bagi mereka. Semuanya salahku. Tolong hukum aku, teman kecil," kata si Kongjian. Dia berkata dengan suara yang gemetar. Meski dia tetap menyambut Qinchen sebagai teman kecil, tetapi sikapnya seperti seorang bawahan. Mendengar ini, ekspresi Penatua Luowen berubah. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan menatap si Kongjian dengan tidak percaya. Apa identitas pemuda di depan ini? Mengapa Tuan si Kongjian begitu ketakutan? Dia pun buru-buru berkata, "Tidak, semuanya salahku. Aku yang memenjarakan mereka. Jika kamu ingin menghukum, hukumlah aku," kata Penatua Luowen. Dia menggertakkan giginya dan berkata seperti itu. Dia tahu ini sangat berbahaya, tetapi dia tidak bisa membiarkan si Kongjian memikul tanggung jawab ini. Qinchen tidak banyak berbicara. Dia hanya melihat ke arah Pei Epil. "Pei Epil, katakan padaku, bagaimana kamu ingin menghadapinya?" kata Qinchen. "Aku," Pei Epil melirik ke arah Penatua Luowen dan si Kongjian, "ingin menjadi perantara atas nama mereka. Bagaimanapun Tanah Suci Sikong ini adalah keluarga dan juga tempat kelahirannya." Tetapi dia ragu-ragu sejenak. "Semuanya,
akan diserahkan kepada pengaturan Tuan, kata Pai Epil. Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk dan tiba-tiba berkata, "Penatua Luo Wen kan, Anda sangat berani." Mendengar itu, Penatua Luo Wen buru-buru bersujud dengan ketakutan. Tidak, saya tidak berani." Mendengar itu, Qin Chen pun melirik ke arah Si Kongjian dan berkata dengan tenang, "Si Kongjian, orang seperti dia menjadi penatua tanah suci Sikong, itu hanya akan membawa bencana bagi Anda, bagi tanah suci Sikong Anda," kata Qin Chen. Mendengar itu, Si Kongjian membungkuk dan lalu berkata, "Saya mengerti bahwa ini adalah kebingungan saya sebelumnya. Mulai sekarang, Penatua Luo Wen tidak akan lagi menjabat sebagai penatua dari tanah suci Sikong saya," kata Si Kongjian. Mendengar itu, semua orang hadir pun tampak sedih. "Tuan Si Kongjian, apa yang terjadi?" Saat ini Qin Chen melirik Pai Epil, lalu kemudian Qin Chen tersenyum. "Orang ini Pai Epil di tanah suci Sikong. Dia memiliki bakat dan juga cukup mendominasi," kata Qin Chen. Mendengar itu, Si Kongjian pun berkata dengan cepat, "Ya, mulai sekarang Pai Epil akan menjadi penatua inti tanah suci Sikong saya, dan dia akan bertanggung jawab atas utusan patroli tanah suci Sikong," kata Si Kongjian. "Ini penatua inti." Semua orang pun langsung tercengang. Apakah begitu mudah menjadi penatua inti tanah suci Sikong? Yang terlemah yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli setengah langkah suprem. Para penatua inti umumnya adalah mereka yang hanya bisa dijabat oleh ahli suprem. Dan Pai Epil ini hanyalah puncak Tianjun. Dan sebelumnya Pai Epil dia hanya kapten tim penegak hukum inspektur, tetapi sekarang dia tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi pemimpin inspektur tanah suci Sikong. Perlu dicatat bahwa beberapa komandan utusan inspeksi semuanya adalah master tingkat suprem. Pai Epil saat ini juga terkejut dan lalu berkata dengan gugup, "Tapi Tuan, saya..." Mendengar itu, Qin Chen pun melenggelengkan kepalanya dan lalu menepuk pundak Pai Epil. "Jangan gugup, percayalah, kamu bisa melakukan hal yang lebih baik daripada orang tua itu," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun melihat ke arah Penatua Luo Wen. "Saya ingin tahu apa tanggung jawab orang ini. Jika dia tetap menjadi inspektur, dia mungkin tahu bagaimana harus bersikap dengan baik di masa depan," kata Qin Chen. Qin Chen tidak perlu mengatakan apa-apa. Sebenarnya Si Kongjian pun langsung mengerti dan lalu berkata, "Mulai sekarang, Penatua Luo Wen adalah wakil direktur utusan inspeksi, membantu Penatua Pai Epil bekerja," kata Si Kongjian. "Wakil dari Pai Epil." Pada saat ini Qin Chen pun berkata lagi, "Orang tua Anda, apakah Anda akan melakukan hal yang sama di masa mendatang?" kata Qin Chen. Mendengar itu, Penatua Luo Wen yang masih berlutut pun berkata dengan gugup, Tidak, saya tidak berani." Qin Chen kemudian memandang Pri Shen Wang dan yang lainnya. "Kalian silahkan ikuti Pai Epil di antara utusan patroli." "Ya, baik." Pri Shen Wang dan yang lainnya sangat bersemangat. Si Kongjian pun berkata dengan cepat, "Mulai sekarang, kalian bertiga akan menjadi wakil komandan inspektur tanah suci Sikong kami." Wakil komandan utusan inspeksi ini adalah posisi yang membutuhkan setidaknya seseorang ahli Tianjun Puncak untuk memegangnya, tetapi Pri Shen Wang dan yang lainnya hampir sama. Sementara Qin Chen tidak banyak berbicara. Dengan kekuatan Pri Shen Wang dan yang lainnya, lebih tepat menjadi wakil komandan dengan bakat mereka. "Saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi lain, teman kecil," kata Si Kongjian. "Ya, aku memang punya sesuatu yang lebih penting untuk dibicarakan denganmu, tetapi mari kita cari tempat terlebih dahulu untukku berkultivasi. Lalu setelah aku berkultivasi, setelah itu aku membutuhkan banyak sumber gelap. Apakah kamu mengerti?" Qin Chen melihatnya dan melirik Si Kongjian. "Ya, saya akan segera mengaturnya dan meminta teman kecil untuk mengikuti saya," kata Si Kongjian. Setelah mengatakan itu, Si Kongjian berbalik dan secara pribadi memimpin Qin Chen ke tempat kultivasi. Qin Chen kemudian berkata kepada Pai Epil dan yang lainnya, "Kalian bisa menetap di sini saja." Pada saat ini Nona Si Kong Anyun juga berkata, "Tuan muda, saya akan mengaturnya untuk mereka jika mereka akan memikul tanggung jawab mereka." Mendengar itu, Qin Chen pun mengangguk dan mengikuti Si Kongjian pergi dari sana. Lapisan kekosongan yang cepat dilewati oleh Qin Chen dan Si Kongjian, dan sesaat kemudian Si Kongjian membawa Qin Chen ke tempat yang sangat gelap gulita. Boom, ada atmosfer gelap yang mengepul di dalam kehampaan yang jauh lebih kuat daripada alam semesta gelap yang berevolusi di luar ruang VIP sebelumnya. "Teman kecil, ini adalah sumber dari tanah suci Sikong kami dan juga merupakan inti dari tanah suci Sikong kami di benua Haiyu.
Kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya di tanah suci Sikong kami disediakan oleh tempat suci ini, yang berisi konten yang dibawa oleh tanah suci Sikong kami dari benua kegelapan, Dark Origin. Setelah kamu masuk, kamu akan menemukan tempat berkultivasi sesuka hati. Namun teman kecil, jika Anda butuh sesuatu, maka telepon saja saya dan saya akan segera datang, kata Peyepil. Mendengar itu, Qinchen dengan tenang memasuki sumber kegelapan di depan. Ketika si Kongjian melihat Qinchen memasuki kedalaman kegelapan, si Kongjian pun perlahan-lahan mundur dengan cahaya aneh yang bersinar di matanya, seolah-olah dia menghela napas lega. Qinchen, sumber kegelapan di sini memang cukup kuat. Setelah masuk ke sini, leluhur naga Hongwan dan yang lainnya tercengang. Di sini, di mana-mana dipenuhi dengan aura murni asal mula kegelapan, dan kekuatan asal mula tersebar di mana-mana, seolah-olah Anda berada di benua kegelapan. Ini adalah pertama kalinya Qinchen dan yang lainnya melihat sumber kegelapan yang begitu kaya. Ini adalah kekuatan sumber yang benar-benar dibawa kembali dari benua gelap. Setelah Qinchen memasuki asal mula tanah suci ini, Qinchen pun langsung duduk bersila di sana dan boom! Sumber kekuatan yang menakutkan langsung memasuki tubuhnya, dan aura gelap yang mengepul dan cepat bergabung dengan tubuh Qinchen, menyebabkan tanda gelap terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Tanda gelap di seluruh langit itu seperti jaring padat memenuhi dunia. Setiap rune berisi aturan asli benua gelap. Pada saat yang sama, tubuh Qinchen asal mula Qilin Supreme sekali lagi disempurnakan olehnya, lalu digabungkan dengan kekuatan kegelapan dan dengan cepat disempurnakan menjadi kekuatan di tubuh Qinchen sendiri. Di sini, Qinchen dan leluhur naga pun berbicara beberapa omong kosong. Tidak, aku harus cepat, kata Qinchen. Qinchen pun tidak lagi berbicara omong kosong, tetapi Qinchen langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan untuk menyerap sumber kegelapan di sekitarnya. Sebelum kemudian, boom! Ada ledakan sumber kegelapan yang mengepul melonjak dengan ganas, dan seluruh tanah suci Sikong bergemuruh dan bergetar di bawah aura Qinchen ini. Asal mula kegelapan di sini semuanya dipindahkan dari benua kegelapan ke tanah suci Sikong, dan itulah pondasi tanah suci Sikong. Harus dikatakan bahwa tanah suci Sikong adalah kekuatan yang sangat kuat dan tidak mudah untuk bisa membawa sumber kegelapan yang begitu kaya dari benua gelap. Sekarang ini telah menjadi keuntungan terbesar bagi Qinchen. Gumpalan-gumpalan kekuatan gelap paling murni dengan cepat diserap oleh Qinchen dan terus diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Hukum kelam Tao Dao dengan cepat memadat dan boom, sepertinya ada suara gemuruh yang mengejutkan di tubuh Qinchen. Inti dari kekuatan gelap ini sangat kuat dan sangat sulit untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ini terlalu lambat, kata Qinchen yang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Jika sumber kegelapan di depannya ini adalah laut, maka kekuatan kegelapan di tubuh Qinchen adalah sungai besar. Tentu saja tidak semudah itu untuk menelan lautan luas hanya melalui sungai besar. Tidak, saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harus bergerak dengan cepat, kata Qinchen. Cahaya dingin melintas di matanya. Segera di dalam tubuhnya, darah raja kegelapan melonjak dengan tenang dan duar. Di saat kekuatan darah raja kegelapan ini diaktifkan, dalam sekejap seluruh tanah suci Sikong mendidih seolah-olah akan datang tsunami. Langit runtuh dan kegelapan yang bergulung berubah menjadi gelombang membanjiri langit dan bumi ini. Setelah mengaktifkan darah raja kegelapan dalam sekejap, Qinchen merasakan kecepatan dia menyerap sumber kegelapan meningkat 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat dalam sekejap. Darah raja kegelapan ini, Qinchen tersentak. Pantas saja keluarga kerajaan memiliki status yang begitu tinggi di klan kegelapan. Saat mengedarkan darah raja kegelapan, Qinchen langsung merasakan sumber kegelapan di depannya seolah-olah seorang menteri telah bertemu dengan seorang raja dan itu menyerah. Sementara saat ini di tempat rahasia di tanah suci Sikong, tempat rahasia ini juga terletak di kehampaan tanah suci Sikong yang tak berujung, seperti sebuah negara padat dikelilingi oleh hukum tertinggi dan terhubung erat ke dalam garis-garis tanah suci. Di sini hanya ada 3 makhluk supreme, itu adalah si Kongjian, Penatua Luo Wen, dan juga Penatua Gu He. Tuan si Kongjian, mengapa Anda begitu menghormati pemuda itu sebelumnya? Kata Penatua Luo Wen. Dia bertanya, dia yang kepalanya berlumuran darah sebelumnya, saat ini telah selesai pulih dari luka-lukanya, dan dia tidak lagi malu seperti sebelumnya. Sementara di sampingnya Penatua Purukawa atau disebut juga Penatua Gu He, dia juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka semua tahu bahwa kalau si Kongjian pasti memiliki alasannya sendiri. Apakah kamu tahu identitas pemuda itu? Kata si Kongjian berkata dengan suara yang dalam. Identitas?
Penatua Luowen dan Penatua Guhe saling memandang, mata mereka bersinar terang. Mungkinkah dia tuan muda dari keluarga kekuatan tertinggi di benua gelap? Meskipun tanah suci Sikong tidak terlalu kuat di benua Heiyu, namun mereka masih merupakan kekuatan tingkat menengah. Apakah ini adalah kekuatan tingkat atas yang dapat membuat Tuan Sikongjen terlihat seperti ini? Kekuatan tingkat atas, kata Sikongjen. Dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya. Jika saya membacanya dengan benar sebelumnya, maka asal-usul anak ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada kekuatan tingkat atas, kata Sikongjen. Mendengar itu, Penatua Luowen dan Penatua Guhe saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening karena bingung. Jauh lebih menakutkan daripada kekuatan tingkat atas. Apakah ini terlalu sedikit berlebihan? Semua kekuatan tingkat atas itu adalah kekuatan transenden. Mereka benar-benar raksasa di benua gelap. Kecuali mendesis, memikirkan sebuah kemungkinan. Penatua Luowen dan Penatua Purukawa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tuan, apakah maksud Anda? Tidak, apakah itu tidak mungkin kan? Tiba-tiba kedua kaki Penatua itu merasa sedikit lemas. Saya juga belum yakin. Itu hanya tebakan saya, kata Sikongjen. Tetapi jika tebakan itu benar, maka tindakan mereka kepada Pei Epil dan juga tindakan Pei Epil sebelumnya, itu semuanya dapat menjelaskannya. Tuan Sikongjen, kami mengerti maksud Anda, tetapi apakah ini mungkin? Penatua Luowen dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka masih merasa tidak percaya. Jika ini benar, mengapa orang itu datang ke benua Heiyu dengan segala harga dirinya? Kata Penatua Luowen, benua Heiyu bisa dikatakan itu sebagai tempat pengasingan. Kalau begitu, aku juga tidak tahu. Tetapi jika itu benar, maka pihak lain pasti datang dengan suatu tujuan. Tetapi kita tidak tahu tujuannya, kata Sikongjen. Tuan, tapi saya masih merasa. Penatua Luowen menggelengkan kepalanya, namun kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba boom. Pada saat ini di tanah leluhur suci, tanah suci Sikong, mereka nampak bergetar hebat. Apa yang terjadi? Dalam sekejap Penatua Luowen dan yang lainnya menoleh dan buru-buru melihat ke arah alah fluktuasi itu. Mereka kemudian melihat di kejauhan di dalam kehampaan aura asal kegelapan yang tak terbatas melonjak dengan ganas seperti gunung berapi yang meletus. Itu adalah asal mula tanah suci, kata Penatua Purukawa. Dia berkata dengan heran. Pada saat ini seluruh tanah suci Sikong mendidih dan aura kengerian yang tak ada habisnya meletus, membuat semua orang berubah warna. Saat ini Sikongjen juga tiba-tiba berdiri. Ini adalah di mata Sikongjen, samar-samar dia bisa melihat ada aura menakjubkan yang merasuki asal mula tanah sucinya. Napas ini tidak terlihat jelas, tetapi begitu dia merasakannya, seluruh tubuh Sikongjen akan terasa seperti tertekan sepenuhnya. Nampaknya ada dewa tertinggi yang datang ke tanah suci Sikong ini. Kekuatan darah raja ini jelas merupakan kekuatan keluarga kerajaan, kata Sikongjen. Dia langsung tersentak. Pada saat ini dia akhirnya yakin bahwa yang membuat asal mula tanah suci Sikong ini mendidih, pastilah itu adalah kekuatan darah keluarga kerajaan. Pemuda ini benar-benar anggota keluarga kerajaan. Di samping Penatua Luowen dan Penatua Purukawa memiliki mata yang tiba-tiba melebar, karena mereka juga merasakan kekuatan menyesakkan yang langsung menekan mereka dari tingkat jiwa. Jiwa mereka terguncang.